Halo Sobat Anime, lanjutin apoteosis kuy, langsung aja kita push. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Zen yang masuki ujian tes percobaan doi harus tertangkap oleh monster sejak pertama kali ia masuk ke dalam tes itu. Dan itu pun memberikan Zen peringatan untuk tidak lengah di dalam ujian kali ini. Zen yang melangkah lebih jauh, doi pun menemukan suatu pantai curam yang airnya ditukar dengan magma cair. Ketika Zen melihat sekitar, doi dipanggil oleh sekelompok orang dengan nada yang sangat menyebalkan. Si kampret itu pun berujar, "Sini kau, buruan kesini." "Apa? Kau memanggilku? Ada apa?" "Udah datang aja, jangan banyak tanya," ujar si kampret itu. Dengar itu semua membuat Zen pun sedikit kesal. Namun di sini Zen pun tetap untuk mencoba tetap tenang dan tidak emosi. Dan ternyata tujuan mereka memanggil Zen untuk memaksa Zen menjadi pembuka jalan. Ketika lautan magma itu mulai surut, Zen pun sebagai bocah yang memiliki level kultivasi paling rendah, doi pun dijadikan tumbal. Tapi di sini Zen pun bodoh amat, ia melangkah lebih jauh hingga doi bertemu dengan monster ular yang begitu besar. Melihat ada monster ular yang begitu besar, mereka berencana untuk menjadikan Zen tumbal dan tidak berniat untuk membantunya. Sedangkan untuk Zen sendiri, karena doi paling depan, lantas doi pun menjadi incaran utama dari monster ular itu, yang memaksa Zen harus melompat ke sana kemari menghindari serangan ular itu. Tapi di sini Zen pun memang sedikit cerdas dengan kemampuan yang ia miliki. Ketika monster ular itu berniat untuk menelannya, di sini Zen pun memanfaatkan pijakan di bawah kakinya untuk segera melompat setinggi mungkin, dan Zen pun mendarat tepat di atas kepala ular itu dan menjadikan ular itu sebagai batu pijakan agar dirinya dapat melesat menjauh. Dan efek dari itu semua membuat ular itu pun yang awalnya mengincar Zen kini menjadi linglung kehilangan mangsanya yang ia incar dan mulai menargetkan kelompok para kampret yang awalnya ingin menumbalkan Zen. Sedangkan untuk Zen sendiri, doi pun merasakan ada perubahan di tempat ini karena magmanya kembali pasang, dan Zen yang melihat ada pilar begitu besar dan memutuskan untuk segera beristirahat di tempat itu. Dan ketika doi berada di tempat itu, ternyata tempat itu telah dipenuhi oleh para murid yang sedang beristirahat juga. Bisa dikatakan tempat ini adalah rest area. Sedangkan kelompok yang sebelumnya ingin menumbalkan Zen, mereka masih sibuk bertarung dengan monster ular itu. Ya, walaupun pada akhirnya mereka berhasil kabur dari ular itu, namun ketika mereka berhasil tiba di rest area, si kampret ini pun tidak terima. Doi langsung melepaskan serangan ke arah Zen. Dan itu cukup membuat Zen menjadi kesal dan memaksa dirinya harus mengeluarkan pedang miliknya untuk menahan serangan para kampret itu. Namun dari efek benturan energi yang dilepaskan oleh mereka membuat pilar ini pun menjadi bergetar dan juga rapuh. Melihat itu semua, di sini Zen pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan itu dan melanjutkan perjalanannya saja. Namun ketika ia melompat ke pilar lainnya, mereka pun semua dihadang oleh monster yang terlihat seperti ikan pari dengan jumlah yang sangat banyak. Karena memang jalan mereka satu-satunya telah dihalangi oleh monster itu, memaksa para murid pun mulai bertarung demi membuka jalan. Namun karena Zen membantu salah seorang murid yang ada di tempat ini, ketika ia sedikit lengah dalam bertarung, membuat mereka pun semua yang ada di tempat ini pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama menghabisi para monster itu. Hingga mereka berhasil bersama-sama melewati lautan magma itu, dan setibanya mereka di daratan, di sini Zen pun langsung melesat menuju pintu babak selanjutnya. Namun di ujung jalan, Zen pun yang ingin memasuki suatu gua, ia dihadang oleh dua orang penjaga yang mengatakan selain orang-orang dari Istana Awan, tidak ada yang boleh masuk. Karena saat ini orang-orang dari Istana Awan sedang menantang babak percobaan. Mendengar itu membuat Zen pun berujar, "Seingatku tidak ada aturan yang seperti itu. Di jalan percobaan ini semua bebas untuk umum." Hahaha, iya itu menurut kalian yang berasal dari aliran kecil. Direndahkan oleh para kroco-kroco membuat Zen pun tidak habis pikir. Lantas di sini ia pun menangkap salah seorang kampret dan mengancam ia akan membuangnya ke dalam lautan magma itu kalau masih bersikeras untuk menghalangi jalannya. Awalnya pun mereka berpura-pura akan membiarkan Zen lewat, tapi begitu dilepaskan oleh Zen, dua kroco itu pun malah mencoba untuk menghajar Zen yang membuat Zen pun harus mencabut pedangnya juga. Dengan sekali tebasan saja, dang! Di sini Zen pun membuat keduanya tumbang. Ya, cuman tumbang, tidak tewas. Melihat perilaku murid dari Istana Awan yang begitu menyebalkan, membuat salah satu pimpinannya pun menjadi malu dengan perilaku muridnya itu. Tapi demi menjaga gengsinya juga, doi pun mengatakan kalau Zen ini sangat songong. Jika doi bertemu dengan murid unggulan seperti Zhou Xiao atau Zhou Bufan, pasti urusannya akan lebih ribet lagi. Mendengar itu, salah satu pimpinan dari aliran lainnya juga mengatakan kalau Zen ini tidaklah sebanding dengan murid unggulan dari Istana Awan. Tapi di sini pimpinan aliran King Yun pun tidak peduli dengan muridnya yang direndahkan, karena ia yakin muridnya akan menjadi yang terbaik. Sedangkan untuk Zen sendiri saat ini doi melangkah lebih jauh dan doi tiba-tiba saja ada di suatu hutan dan di hadapannya ada seekor laba-laba yang berukuran cukup besar, dan tanpa pikir panjang Zen pun langsung menembasnya.
Namun mati satu, tumbuh 1000. Ya, karena tiba-tiba saja muncullah begitu banyak laba-laba di hadapannya. Ketika Zen ingin menghabisinya, tiba-tiba saja dar! Ada suatu serangan yang sangat dahsyat tepat di sebelahnya. Dan ternyata serangan itu dilepaskan oleh murid-murid dari Istana Awan. Mereka pun membangun suatu susunan formasi yang menghasilkan suatu teknik sihir dalam skala besar. Awalnya Zen pun berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh mereka semua yang telah membantu dirinya. Tapi sayangnya Zen pun mendapatkan respon yang tidak menyenangkan. Bahkan pimpinan dari kelompok itu pun meminta para anggotanya untuk segera kembali membangun suatu susunan formasi untuk segera melenyapkan Zen. Begitu serangan itu datang, di sini Zen pun mencoba untuk melindungi dirinya dengan unsur sejati miliknya yang berhasil membelokkan arah serangan itu. Awalnya Zen pun mengira kalau ini telah berakhir, tapi serangannya pun ternyata tidak. Mereka pun kembali menyerang Zen dengan jurusnya yang sama yang membuat Zen pun memutuskan untuk kabur dari tempat ini. Melihat Zen dapat melarikan diri, membuat pimpinan kelompok itu pun tahu kalau Zen tidak mungkin kabur jauh. Lantas Doi pun meminta para anggotanya untuk mulai menembakkan sihirnya membabi buta untuk segera menemukan Zen yang sedang bersembunyi. Tapi ketika serangan membabi buta itu dilepaskan, ternyata serangan itu berhasil menemukan suatu susunan formasi pembatas, di mana itu adalah suatu pintu babak percobaan tersembunyi. Begitu segel itu diledakkan, tiba-tiba saja dari dinding-dinding jurang tiba-tiba saja muncul begitu banyak peti-peti harta karun. Namun begitu murid dari Istana Awan ingin meraihnya, Doi pun langsung terhempas oleh hembusan angin. Begitu percobaan kedua dimulai dengan peti yang berbeda, muncullah suatu barian yang menandakan untuk meraih harta karun itu harus ada suatu tes terlebih dahulu. Namun ketika murid Istana Awan sedang berdiskusi rencana apa yang akan mereka ambil, tiba-tiba saja ada seseorang yang melesat dengan sangat cepat untuk mencoba meraih salah satu peti harta karun itu. Dan ternyata orang itu adalah bocah ini yang bernama Bailey Hong Feng. Dan ia berhasil meraih peti harta karun untuk pertama kalinya di tempat ini. Namun ketika Doi mencoba untuk meraih peti keduanya, Doi pun melihat ada suatu gua yang harus ia lewati. Ketika Doi mendarat di gua itu, muncullah suatu semburan api yang membuatnya terjatuh dari atas sana. Dan beruntung Doi pun sempat tertahan dan juga tidak sampai jatuh ke bawah. Namun ternyata di sebelah bocah itu ada Zen yang sedang merayap juga. Mereka berdua pun berlomba satu sama lain untuk meraih peti-peti harta karun itu. Tapi sayangnya bocah Bailey itu ternyata lebih jago dari Zen dalam hal lompat melompat. Namun pada akhirnya Zen pun berhasil menyamai posisi dari bocah itu. Tapi ketika mereka menemukan suatu gua untuk meraih peti lainnya, namun ketika mereka masuk untuk menghadapi tantangan itu, tiba-tiba saja mereka pun berhadapan dengan golem yang tanpa basa-basi langsung menyerang mereka. Melihat golem itu cukup kuat, Bailey pun mencoba untuk membujuk Zen untuk kembali saja karena ini terlalu berbahaya. Tapi tidak dengan Zen. Doi pun melesat ke arah golem itu dan menerjangnya dari depan. Namun begitu Zen menebas golem itu menggunakan pedangnya, barulah Doi sadar kalau ternyata golem itu super duper keras. Dan beruntung ketika golem itu melakukan counter, di sini Zen pun berhasil diselamatkan oleh Bailey. Di sini mereka berdua pun sama-sama tahu kalau golem itu sangatlah kuat. Lantas mereka pun memutuskan untuk saling bekerja sama untuk dapat mengalahkan monster itu. Karena bocah Bailey ini sangat cepat, di sini Zen pun menggunakan bayangannya untuk menjadi tumbal, sedangkan bocah itu akan menyelinap ke belakang golem itu untuk mengincar rantai yang menghubungkan golem itu dengan peti itu. Namun begitu Bailey mencoba menghancurkannya, ternyata tidak bereaksi apapun. Bahkan golem itu pun tahu ketika Bailey mencoba untuk menghancurkan rantai yang membuatnya melepaskan serangan ke arah Bailey. Dan beruntungnya tepat sebelum shuriken itu membelah Bailey menjadi dua bagian, Doi pun dapat menghindarinya dengan cara masuk ke dalam suatu lorong sempit. Dan itu pun dapat memberikannya sedikit waktu untuk Bailey sebelum shuriken itu menebas dirinya. Dan untuk mengalihkan fokusnya, di sini Zen pun mencoba untuk menghajar golem itu. Namun melihat Bailey terdesak dengan adanya shuriken, Zen pun melesat dengan sangat cepat ke arah Bailey dan menghentikan shuriken itu. Dan untuk menghentikan golem itu bergerak, di sini Zen pun menggunakan pedangnya dan menebaskannya dengan kekuatan penuhnya yang berhasil menghancurkan rantai pengikat golem itu beserta pedangnya juga. Namun uniknya setelah rantai itu hancur, golem itu pun membukukan badannya seolah-olah berterima kasih karena telah dibebaskan oleh Zen dan juga Bailey. Dan ia meninggalkan peti harta karun itu di dalamnya. Dan ketika peti itu dibuka, ternyata isinya adalah teknik seni bela diri. Namun begitu Zen membukanya, ternyata tidak terjadi apapun, hanya ada tulisan-tulisan biasa. Namun ketika ia mencoba memahaminya, kepalanya pun pusing 7 keliling. Karena ternyata ada sesuatu yang masuk ke dalam kepalanya, yang membuat naga hijau ini pun berujar kalau Zen tidak perlu memahaminya. Karena ternyata tulisan itu terukir dari roh. Dan ketika Zen membukanya, maka akan masuk langsung ke dalam otaknya. Dan secara otomatis Zen akan dapat memahami isinya juga.
Setelah mendapatkan peti berharga itu dengan mengorbankan pedang tingkat dewa miliknya, di sini Zen pun memutuskan untuk melanjutkan mendapatkan peti lainnya, yaitu peti emas. Sama seperti sebelumnya, kalau peti emas ini ternyata ada yang menjaganya, dan ternyata sosok yang menjaganya adalah seekor monster serigala. Bahkan hanya dengan raungannya saja dapat menggetarkan seluruh arena ini. Dan dari bawah sana, si kampret itu yang melihat Zen ada di puncak dan berusaha untuk mendapatkan peti emas, Doi pun meminta kepada anggotanya untuk segera membangun suatu susunan formasi penyerang dan menyerang Zen. Dan ketika serangan itu datang, di sini Zen pun menggunakan unsur sejatinya untuk dapat membelokkan serangan miliknya ke arah monster serigala itu, yang membuat naga hijau ini tertawa. Doi tertawa karena ternyata sepertinya Zen ini terlalu meremehkan dirinya sendiri. Di sini naga hijau pun juga berujar, "Hei bocah, kemampuanmu itu telah meningkat loh. Kenapa kau masih menggunakan cara seperti itu?" Mendengar itu membuat Zen pun kembali bersemangat dan mencoba untuk menghajar monster yang ada di hadapannya itu, dengan cara melepaskan teknik bayangannya untuk segera mengalihkan perhatian monsternya. Sedangkan untuk tubuh aslinya, ia menyiapkan serangan dari titik buta lawannya. Begitu serangan itu dilepaskan, trot, membutakan vision dari monster itu. Namun begitu serangan pamungkas akan dilepaskan, dah! Zen pun terhempas terkena raungan monster itu, dan beruntung Zen pun selamat dari serangan itu dan tidak langsung menghujam ke tanah. Merasakan fluktuatif energi yang tidak stabil di tempat ini, Bailey pun mengatakan kepada Zen sepertinya tempat ini telah mencapai batasnya, dan mereka berdua pun memutuskan untuk segera keluar dari tempat ini. Dengan teknik licik dari Bailey, Doi pun melemparkan batu-batu kecil. Ketika batu itu mendekati orang-orang dari Istana Awan, dar, meletup. Dan itu pun dimanfaatkan oleh Zen dan juga Bailey untuk segera kabur dari tempat ini. Dan dalam pelarian mereka, di sini mereka berdua pun dikejutkan dengan kemunculnya paus bungkuk di tengah-tengah lautan magma. Dan mereka pun memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanannya menuju rest area berikutnya. Begitu mereka sampai di tempat yang dituju, ternyata Zen pun bertemu dengan Huang Ming di tempat ini juga. Dan ia juga bertanya, di mana Pei Tianyu? Doi pun mengatakan kalau Pei telah ada di depan mereka dan memilih jalan kematian. Melihat Bailey sepertinya akrab dengan Zen, membuat Huang Ming pun bertanya, apakah ini adalah teman barumu Zen? Tapi kok kelihatannya nggak hebat-hebat banget sih? Waduh. Dan Bailey yang mendengar itu, ia pun menjadi kesal dan menantangnya untuk segera bertarung dan ingin menghajarnya. Namun ternyata mereka pun dikejutkan dengan penghinaan dari murid-murid dari Istana Awan kalau mereka tidak akan dapat melewati jalan kematian itu, yang membuat mereka bertiga pun malah semakin bersemangat untuk dapat melintasinya juga. Namun setelah mereka melompat ke sana kemari beberapa jam, Zen pun merasakan kalau ada yang aneh. Ia merasakan kalau mereka hanya berputar-putar. Dengan pemahaman yang sangat luar biasa, di sini Zen pun berhasil memecahkan formasi yang ada di tempat ini dan masuk ke dalam pusaran magma. Karena susunan formasi ini hanya dapat membuat satu orang saja, maka di sini Huang Min pun harus membuka susunan formasi untuk dirinya sendiri. Begitu juga dengan Bailey. Ya, walaupun Doi sangat lambat dan juga bodoh, tapi Doi dapat pada akhirnya melakukannya juga. Mereka yang masuk ke dalam susunan formasi, mereka pun ditransferkan ke dalam suatu hutan. Dan langsung saja mereka disambut dengan serangan yang sangat mengejutkan. Bahkan serangan itu pun berhasil menembas lengan dari Huang Min. Dan ternyata sosok yang menyerang mereka adalah monster Kalilawar. Namun dengan unsur sejatinya, mereka pun dapat melindungi tubuh mereka dari serangan para Kalilawar itu dan terus melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba saja Zen pun melihat ada sosok api hijau. Di sini Zen pun juga tahu kalau api hijau itu adalah milik Pei. Begitu melesat ke arah api hijau itu, ia melihat ada sosok monster hijau bertaring dan juga bertanduk. Pei pun yang melihat ada Zen di sini, fokusnya pun sempat terbelah, yang membuatnya sempat tertangkap dan juga dihajar oleh monster hijau itu. Namun sebelum Pei dieksekusi, tiba-tiba saja dar, ada serangan tombak yang menghajar monster itu tepat, dan ternyata serangan itu dilepaskan oleh bocah bernama Zhou Bufan, murid dari Istana Awan. Dengan kemampuan yang sangat luar biasa, Doi dapat bertarung dengan monster itu. Ditambah Doi pun mendapatkan boostingan mental dari ciwinya yang parenggoy di depan matanya. Asik. Namun karena monster itu sempat terdesak oleh bocah Bufan, membuat monster itu pun langsung bertransformasi. Namun ketika Zen ingin membantu, Doi pun dihentikan oleh Bufan. Doi meminta mereka untuk tidak ikut campur karena itu hanya akan merepotkan dirinya saja. Bukan cuma omong besar, ternyata kemampuan dari Bufan itu sangat luar biasa. Bocah Bufan itu dapat melepaskan teknik yang sangat luar biasa yang dapat membuat monster itu pun hancur, dadanya tertembus. Tapi melihat Bufan dapat mengalahkan monster itu, di sini seorang bocah pun mengatakan kalau monster itu hanyalah monster kelas rendah. Dengar itu semua tentu saja membuat ciwinya si Bufan ini kesal. Udah dibantu malah ngelunjak bangke. Begitu Doi bakal digampar oleh ciwinya Bufan, tiba-tiba saja Doi menghilang dan telah berada di atas pohon. Dengan satu hentakan jarinya saja, tik, Doi pun mematikan layar tancap. Yang membuat para panitia panik. Sopo bocah ini nduk? Sopo?
kok barbar sekali. Bahkan para pemimpin aliran pun mulai panik dan menyalahkan panitia, kok bisa tiba-tiba saja layarnya mati. Bagaimana kalau ada apa-apa dengan murid mereka? Sedangkan untuk Zen sendiri, doi pun curiga dengan bocah itu. Dan insting Zen juga merasakan kalau bocah itu sangat luar biasa. Ketika mereka melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba saja salah satu dari rombongan mereka tertangkap oleh sosok makhluk yang sangat aneh, yang langsung melahapnya menjadi tulang belulang. Dan itu sungguh mengejutkan mereka semua yang ada di tempat ini. Lantas mereka pun memutuskan untuk kabur, tapi sungguh sangat menyulitkan dalam kondisi yang terdesak. Di sini Bufan pun yang terdesak, doi pun melepaskan serangannya ke arah lumpur. Ternyata lumpur ini yang mengejar mereka, tapi ternyata serangan ledakan itu yang ditimbulkan oleh Bufan tidak memberikan efek apapun. Lantas di sini Zen pun menganalisa dan ia meminta kepada Huang Ming untuk melepaskan teknik pedang petir miliknya. Begitu doi melepaskan teknik pedang petirnya, Zen pun langsung melepaskan teknik bayangannya juga dan masuk ke dalam pusaran dari apa yang ada di depan matanya dan mulai menyerang, dan tiba-tiba saja muncul suatu benda yang terlihat like a slime. Di sini Zen pun langsung menghancurkan dan juga meledakannya, yang membuat bocah misterius itu berpikir, sepertinya bocah ini mungkin saja akan dapat aku manfaatkan. Setelah itu mereka semua pun memutuskan untuk masuk ke dalam suatu portal yang ada di depannya. Begitu mereka semua masuk, tiba-tiba saja mereka ada di udara dan melesat jatuh ke bawahnya. Namun tempat itu ternyata ada juga batu apung yang dimanfaatkan mereka untuk mendarat. Dan ternyata pintu keluarnya ada di atas mereka. Dan ini sungguh mudah, ujar Bailey. Namun ternyata tantangan sesungguhnya ada di bawah mereka, yaitu naga air. Dan sosok naga air itu akan memaksa mereka untuk berlari cepat ke atasnya kalau tidak ingin dimakan. Mereka yang melompat untuk naik menuju pintu selanjutnya tiba-tiba saja membuat bocah misterius ini yang melihat Zen dapat mengikuti pergerakannya, membuatnya pun berpikir kalau ini akan semakin menarik nantinya. Yang membuatnya pun lalu melesat ke arah Zen dan mencoba untuk menghajarnya, yang membuat keduanya pun terlibat suatu pertarungan. Namun sayangnya serangan yang dilepaskan oleh Zen tidak begitu berguna di hadapan bocah misterius itu. Di sini bocah misterius itu pun juga memaksa Zen untuk ikut jatuh bersama dirinya ke arah naga air yang ada di bawahnya. Begitu mereka jatuh ke bawah, mereka pun dimakan oleh naga air. Dan selesailah alur cerita dari Apotheosis kali ini dan petualangan Zen di dalam perut naga. Dan ada juga butir-butir cinta akan dibahas di part selanjutnya. Sampai jumpa, bye.